Pernah akan mencoba mensimulasikan coaching percakapan perencanaan. Untuk tema kali ini adalah adanya partisipasi murid dalam proses pembelajaran. Halo Bu Kanti, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kita ketemu lagi Bu Kanti. Bahagia. Semoga obrolan kali ini asyik ya. Ini kita akan berbincang dengan tema apa nih Bu Kanti? Saya datang ke sini Bapak itu ingin ada pencerahan. Selama ini saya ada kesulitan di kelas, kebetulan saya mengajar IPA kan. Ada kesulitan di kelas di mana siswa saya itu, murid saya itu di kelas kurang berpartisipasi. Masih mereka kurang aktif lah dalam pembelajaran. Jadi tujuan kita ngobrol kali ini untuk mencari solusi bagaimana supaya pembelajaran anak-anak aktif ya. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu ini bagaimana kondisi murid pada saat Kanti mengajar di kelas ini? Selama ini murid masih belum aktif ya Bu. Jadi apabila saya memberi pertanyaan hanya sebagian kecil saja yang menjawab. Saya lempar pertanyaan atau barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan saya ya tidak ada. Kemudian ada yang mau bertanya juga tidak ada. Cenderung diam, cenderung tidak aktif, pasif sekali Bu. Seperti itu. Jadi anak-anak cenderung diam ya. Betul. Betul. Disuruh bertanya juga tidak bertanya. Jadi gurunya bingung ya. Iya. Jadi hanya saya saja satu arah seperti itu. Nah, menurut Bu Kanti kira-kira penyebab anak seperti itu apa? Nah, mungkin karena metode saya yang kurang pas. Jadi selama ini saya menggunakan banyak ceramah. Karena menggunakan metode ceramah sehingga siswa kurang aktif atau mungkin juga membosankan seperti itu. Jadi Bu Kanti hanya pakai ceramah saja. Betul. Bu Kanti apakah tidak menggunakan media yang lain untuk bantu proses pembelajaran? Ada sesekali Bu, sesekali saya menggunakan metode yang lain, tetapi itu pun masih belum memancing siswa untuk berperan aktif, berpartisipasi aktif. Contohnya saya memberi beberapa pertanyaan, kemudian ada beberapa media juga yang saya bawa, tetapi masih saja mereka anak-anak ini kurang aktif, masih diam saja, masih malu mungkin ya Bu. Mereka mengungkapkan pendapatnya atau memberikan jawaban yang ada di dalam pikiran mereka, mereka sulit untuk mengungkapkan seperti itu. Berarti apa yang Bu Kanti inginkan ketika pembelajaran idealnya gitu tadi? Idealnya ya pembelajaran itu tidak hanya satu arah, hanya dari guru ke siswa saja, tetapi juga dari guru ke siswa, dari siswa ke guru atau antar teman seperti itu. Sehingga kan hidup kelas itu menjadi hidup, tidak sunyi seperti itu, tidak apa ya kayak monolog, kayak monolog hanya guru saja yang berbicara, tetapi juga siswa akan berbicara seperti itu Bu. Jadi yang ideal menurut Bu Kanti ini kalau proses pembelajaran ada interaksi dua betul, ada interaksi dua arah. Siswa, betul, siswa, betul. Seperti itu yang saya inginkan begitu Bu. Nah, lalu upaya apa yang mau dicoba Bu Kanti untuk membuat anak-anak aktif selama pembelajaran? Saya akan berusaha beberapa metode Bu. Metode yang akan saya gunakan pertama adalah diskusi kelompok, kemudian juga pembelajaran berbasis praktek, kemudian juga media ajar yang lain. Media ajar yang lain saya akan menggunakan
meneliti di dalam pembelajaran saya. Berarti ada banyak strategi yang mungkin digunakan. Betul ya, akan saya gunakan. Kooperatif learning diskusi, Betul. ada pembelajaran, project. Nah, dari beberapa strategi yang Kanti tadi mau coba, kira-kira dalam waktu dekat ini mana yang mungkin dilakukan terlebih dahulu? Karena dari awal tujuan awal saya itu kelas saya kan harus berpartisipasi aktif, sehingga mungkin metode yang pas, yang tepat dalam hal ini adalah diskusi kelompok. Harapannya dengan diskusi kelompok kecil begitu ya, nanti siswa bisa mengungkapkan pendapatnya. Ya, siswa mampu untuk mengungkapkan pendapatnya. Biasanya kan kalau mereka diskusi dengan teman, mereka akan lebih percaya diri. Ya, lebih percaya diri di dalam kelompok kecil. Nanti dari setelah terbiasa berdiskusi di kelompok kecil, mengungkapkan pendapatnya, mereka akan mengungkapkan pendapatnya di kelompok yang besar atau di kelas, seperti itu. Jadi Kanti punya solusi untuk ini. Pertama pakai diskusi ya. Diskusi. Lalu kira-kira tahapan apa yang Kanti akan lakukan untuk mengimplementasikan model pembelajaran ini di kelas? Ya. Yang pertama saya akan menginformasikan ke kelas, ke siswa bahwa metode yang saya gunakan adalah diskusi. Kemudian saya akan membuat kelompok-kelompok diskusi, satu kelompok 4 siswa. Setelah itu saya akan memberikan lembar kerja, di mana di situ ada soal yang harus didiskusikan, ada beberapa pertanyaan pemantik yang harapannya mereka nanti bisa mendiskusikan dengan teman sekelompoknya, kemudian mengungkapkan pendapatnya, dan setelah itu presentasi di kelas. Masing-masing kelompok itu mereka presentasi dari hasil kerja kelompok mereka. Nah, lalu rencananya bukannya mau mengimplementasikan strategi tadi di kelas kapan? Ini minggu depan saya akan melaksanakan apa yang tadi sudah saya sampaikan ke Ibu. Jadi saya akan melaksanakan hal ini, rencana ini adalah minggu depan sudah saya mulai. Nah, untuk memastikan bahwa strategi Kanti itu bisa meningkatkan aktivitas siswa kelas, itu caranya seperti apa? Ini diskusi benar-benar berhasil. Kanti mungkin punya ukurannya atau untuk mengetahui keberhasilan. Oh, anakku ini minta ulangan berdiskusi ini lebih meningkat aktivitasnya atau partisipasinya dalam pembelajaran. Untuk memastikan keberhasilannya, nanti mengukurnya seperti apa? Saat kelas itu atau sebagian besar, harapan saya malah semua bisa berpartisipasi aktif, bisa mengungkapkan pendapatnya, bisa mengungkapkan ide-idenya, mau bertanya, mau menjawab, semua di kelas itu atau siswa di kelas tersebut akan melakukan hal tersebut. Saya merasa bahwa metode saya itu berhasil untuk siswa atau kelas menjadi aktif. Berarti standar minimal berapa persen itu yang karena kemarin ukuran saya baru 30% ya, dari 32 siswa mungkin hanya beberapa gitu. Sekarang target saya 80 dulu siswa yang aktif. Saya merasa bahwa metode saya tadi sudah berhasil. Ya, jadi minimal 80% ya, aktif dalam kegiatan diskusi ya. Nanti itu berproses ya. Setelah 80 mungkin kalau terbiasa untuk mengungkapkan pendapat, berpartisipasi, maka harapannya itu akan naik. Lalu daya dukung apa yang Ibu miliki untuk memastikan bahwa strategi yang Kanti terapkan itu akan berhasil?
Tentu saja yang pertama saya minta dukungan kepala sekolah, kemudian juga rekan sejawat MGMP tingkat sekolahan, karena di sekolahan ada MGMP tingkat sekolah itu saya juga perlu dukungan dari mereka. Kemudian juga ada guru wali atau wali kelas, kemudian juga dukungan dari siswa. Dukungan dari siswa ini juga sangat diperlukan, terutama bagi siswa yang sebelumnya memang sudah aktif, agar memancing teman-temannya untuk mereka melakukan hal yang sama. Seperti itu, Bu. Perencanaannya bagus. Jadi apa komitmen Bu Kanti setelah obrolan kita hari ini? Saya berkomitmen untuk terus melakukan hal tersebut, ya. Kalau ini sudah berhasil begitu, saya akan mencoba, kemudian berkomitmen untuk melakukan hal ini untuk meningkatkan partisipasi siswa terus menerus, kemudian juga refleksi. Tentu saja harus ada refleksi. Ini sampai seberapa keberhasilan saya dalam menggunakan metode diskusi kelompok tersebut. Seperti itu. Setelah ini Bu Kanti mau mengimplementasikan strategi pembelajaran diskusi untuk mengatasi permasalahan yang Bu Kanti hari ini. Jadi ya, oke, selamat Bu Kanti. Terima kasih. Iya. Sebenarnya saya sudah angan-angan, Bu, cuma saya agak ragu-ragu karena ini Pak ketemu Ibu, jadi saya semakin mantap untuk mengimplementasikan tadi apa yang sudah saya angan-angankan. Mudah-mudahan akan berhasil ke depannya. Oke, terus semangat Kanti. Selamat ya sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kami selalu mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Terima kasih. Dan selalu tadi komitmennya ya continue untuk gitu ya. Melakukan. Terima kasih. Sama-sama Ibu, ini jadi saya tambah semangat karena ada dukungan dari Ibu Kepala Sekolah. Iya.